Bismillahirrahmanirrahim. Halo WhatsApp guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Sabtu tanggal 9 November ya 2024. Kita akan kembali share analisa DXA USD untuk satu minggu ke depan, mulai tanggal 11 November sampai tanggal 15 November 2024 ya. Perkembangannya, pergerakannya seperti apa? Mari kita lihat di time frame weekly ya. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami ya. Oke, di time frame di weekly ini terlihat jelas adanya candle bearish ya. Ya, ini candle bearish menjawab dari candle rejection di minggu sebelumnya ya. Ini ada ekor panjang ya. Ini pergerakannya di minggu kemarin itu 1030-an ya, 1030-an sekian, artinya ada $100 per troy-an ya, which is untuk weekly itu cukup besar ya, cukup besar. Tapi ini juga ada rejection ya, bearish tapi ada rejectionnya. Jadi di sini terlihat bahwasanya dari pihak buyer juga ada perlawanan ya. Ini kan ada demand area di area weekly ya. Kita akan lihat rejectionnya seperti apa ya. Kita akan turunkan di time frame yang lebih kecil, di time frame di daily ya. Oke, di time frame daily kemarin juga hari Jumat juga terlihat penutupan ini sebuah candle bearish bergerak dari ya range areanya itu sekitar 300 pips atau $30 per troy-an ya untuk di daily-nya. Ini menjawab dari candle hari Rabu, ada bearish engulfing kencang banget ya. Kemudian di hari Kamisnya ada retrace ya. Ada retracement, kemudian ini hari Jumat kemarin ya. Kemungkinan besar untuk minggu depan adanya penerusan atau pelanjutan penurunannya ya. Coba kita lihat area mana saja yang kita akan tandain sebagai area entry. Tapi kemarin sih sudah entry ya di hari Jumat. Dan minggu kemarin alhamdulillah buat teman-teman saya ucapkan ya banyak profitnya ya. Semalam juga kita trading di gold juga profit. Nah, sorry kemarin saya post yang untuk setup hari Jumat itu kena SL ya. Tapi saya recovery lagi teman-teman, saya kasih sinyal juga di Telegram. Jadi buat yang mau join silahkan di channel Telegram gratisnya, linknya sudah ada di deskripsi. Kemudian untuk teman-teman yang ingin join di VIP yang lebih update dan kita banyak setup di sana, karena nggak cuma di gold ya, kita pairnya semua cross pair ya, currency USD Jepang Yen, GBP USD dan lain-lain lah ya. Pokoknya pair-pair yang kita anggap kalau chartnya bagus ya kita akan post ya, termasuk BTC ya. Untuk Bitcoin kemarin juga kita sudah post dan profitnya juga lumayan banyak ya teman-teman. Nah, di daily-nya seperti itu ya. Untuk daily-nya ini membuat higher, ini kan sebuah higher high, higher low, kemudian higher high, higher low ya. Ini ada break ya, ini ada break. Tapi ini kalau di daily-nya bukan pullback sih ya, bukan pullback. Kalau kita lihat time frame di 4 jam ya akan terlihat ya. Kita coba lihat di 4 jam. Ini menjadi sebuah break of structure. Kemudian ini menjadi sebuah change of character ya. Ini terlihat ada perubahan arah harga ya, yang tadinya itu bullish untuk 4 jam. Itu di 4 jam ada sinyal penurunan ya, karena ada change of character ya. Akan tapi di 4 jam ini belum ada inducement ya, belum ada pullback yang diambil ya. Ada pullbacknya itu di sini ya, di area internal sini. Ini juga sebuah liquidity ya. Kita akan lihat apakah harga akan mampu naik ke sana atau justru akan membuat
lower low baru ya. Di sini menjadi sell side liquidity-nya atau week low-nya ya. Ini sudah di SSL atau week low. Harga yang akan dikejar itu di 2643 ya. Ini sama kayak di daily. Oke, coba tadi daily sudah saya ini belum ya. Kalau di daily-nya harga kemarin kan ini sudah ngambil ya. Di sini sudah ngambil liquidity. Kemudian di sini juga sudah ya. Coba kita cek apakah benar. Di hari Kamis tertingginya itu 2710.23, di hari Jumat 2710.45 ya. Ini sudah berarti high daily high-nya sudah diambil. Nah, kemungkinannya juga nanti akan menuju area previous daily low ya. Berarti di sini previous daily low-nya di 2643.54 ya. Itu di daily-nya, di 4 jamnya juga bentar sama sebagai sell side liquidity. Ini kalau kita cek di daily pakai Fibonacci ya, retracement-nya itu sudah masuk ke golden ratio ya di 062. Jadi apakah bisa melanjutkan penurunannya? Kita coba cari poin-poin lagi ya untuk entry-nya untuk minggu depan. Kemungkinan besar saya minggu depan mencari sell ya di 4 jam. Nah, di candle 4 jam ini sudah masuk ke ini ya, di level 079, dan ini sebuah order block dan supply ya. Di sini ada drop by drop. Itu begitu masuk area situ langsung turun ya. Kemarin saya dapat di sini di pucuk ini saya dapat sell, kemudian saya close semalam karena ya saya nggak mau nginep ya. Ya artinya orderan saya close biar Sabtu Minggu kita nggak ada posisi lah, biar nggak ada posisi yang menggantung karena saya memang trader intraday ya. Jadi bukan yang tipikal yang swing. Ya kita cari momentum di time frame H4 ke bawah. Nah, di 4 jamnya seperti itu. Coba kita lihat di H1. Di H1-nya sama ya, hampir sama kayak yang di 4 jam. Ini strukturnya sudah berubah, yang tadinya ini menjadi break of structure, kemudian ini sudah di break, jadi change of character. Nah, di H1 sudah ada inducement ya, ini menjadi pullback, ini di break body candle ya, di break menjadi inducement. Artinya ini sudah menjadi low valid ya untuk H1. High validnya di mana? High validnya di atas ini, Bang. Jauh juga ya range areanya ya. Artinya ketika sudah ada low valid dan high valid, ada trading range ya. Ini areanya cukup lebar, Nah, yang kita tanda sebagai area liquidity ini berada di zona 0,75 ya. Ini 0,75 artinya kemungkinan ya harga masih bisa naik ke arah sini ya. Ini area zona sell yang untuk area zona besarnya ya. Di sini bisa kita pantau. Kalau di harga naik, kita akan cari sell di sini. Yang pertama zonanya, kemudian zona yang ekstrimnya itu ada di sini. Ini juga masih ada liquidity. Masih ada liquidity. Ini supply. Ini juga supply. Aduh. Nah, jadi ada dua zona supply untuk sell ya. Berarti bentar. Ini kan macam pattern ya. Ini juga ada, ini sebuah liquidity nih. Kemungkinan akan diambil ya ini. Kemarin saya dapat sell, dapat 170 pip atau 125 pips, lupa saya. Kemudian di bawah ada zona, ini demandnya semuanya. Ini demand, zona demand. Jadi gini, kalau kita lihat dari bearish dari
biasnya ya di daily, kemudian di H4 strukturnya H4 dan H1 itu bearish, tapi di H1 ini sudah ada inducement ya, jadi ada low validnya ya. Nah, di area artinya gini, akan mulai retracement ya, kemungkinan dia naik itu hanya untuk retracement. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau kita mau cari sell ya kita coba di mingguannya ya, tapi kalau di lainnya kan kita bisa, kalau misalnya ada pantauan untuk buy ya kita buy. Bisa aja dia begini, ya kan? Dia bisa begini. Jadi kemungkinannya masih ada beberapa ya. Jadi ini kita lihat patternnya bullish pennant ya. Nah, di sini sebagai inducement juga ya di H1. Kenapa itu inducement ya? Yang pertama untuk struktur atau swingnya ya. Di H1 ini kan sebuah eksternal ya. Tadinya ini kan internal, tapi ternyata jadi eksternal karena apa? Jadi menjadi impulsif ya. Jadi gerakannya impulsif. Jadi ini follow trendnya sell, tapi karena dia sudah ambil inducement, jadi kita asumsikan bahwasanya harga ini akan retrace ke atas dulu gitu ya. Jadi ini menjadi internalnya akhirnya, dan dia sudah memvalidkan high ya. Artinya kalau harga turun di bawah sini itu bisa kita coba cari konfirmasi entry untuk buy ya, konfirmasi entry di M5 atau M15 ya. Kalau misalkan ada rejection, ada change of character, kita akan cari buy. Targetnya mana ya? Targetnya area supply saja kalau misalkan kita cari buy untuk di H1 ya. Karena tadi di H4 belum ada belum ada lower low ya, belum ada ya, artinya belum ada inducement. Pullbacknya itu di area sini menjadi area liquidity. Apakah dia akan nyampe sini dulu baru turun ya, kita akan lihat ya di pergerakan selanjutnya. Nah, itu untuk H1 ya. Untuk time frame yang lebih kecil di M15 ya. Di M15 kita coba lihat strukturnya. Di sini sudah ada, ntar kita cek high-nya berapa. 45 ini sama nih. Bentar. Ini sudah ada change of character ya. Bentar. Ini inducement gerakannya dari sini dulu ke bawah lalu ke atas. Oh ya, ini inducement ini. M15. Kemudian ini menjadi boss. M15 sudah jadi boss ya. Dan di sini kita sudah ada change of character ya. Artinya tadi yang inducement di H1 ini menjadi cok di M15. Real cok. Oke, lanjut. Nah, tapi di sini ini kan pullback nih. Ini pullback, itu inducementnya. Coba kita lihat di sini harganya 2700.19. Nah, ini lebih tinggi ya. Berarti ini menjadi high validnya, menjadi bos. Nah, saya kena SL tuh di sini ya kita kemarin ya. Kemudian ini menjadi pullback. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau breaknya seperti ini ya cuma ambil sekedar liquidity ini agak kurang kuat ya. Jadi malah justru akan menjadi lebih ke bawah lagi. Nah, ini kan sebuah liquidity, ini grab atau sweep liquidity, ini inducement ya, kita nggak apa-apa namanya kita opportunity. Kalau misalkan itu berhasil kan profit, kalau enggak ya jadi SL ya, asalkan tetap jaga money management gitu ya, wajar kalau stop loss itu. Oke, inducement bosnya ini di break ya, sekarang sudah menjadi change of character di M15. Nah, ini saya kemarin ya dapatnya tuh di situ struktur ini ya. Jadi ini ada pullback ya, ini menjadi sebuah inducement. Kemudian di sini menjadi high valid, ini low valid ya. Kita tarik menjadi Fibonacci retracement. Nggak dapat saya coy. Tapi entry instan ini, tinggal dikit doang. Coba. Ini high-nya berapa? 13.204
204.13, ini 14, selisih dikit doang. Kalau kita pasang di sini, sell di sini tepat. Nah, untuk area sini untuk taking profit sebenarnya. Ini running ya. Stop loss di sini aja. Ini coba kalau kita sesuai dengan Fibo ya, 200 Fibo 079 itu 14 itu nggak dapat ya, nggak dapat, selisih dikit banget. Tapi kalau kita pasang di 13 ya kena, selisih doang. Ini juga nggak kena. 2,4 13. Ini berapa ya? 13. Nah, kemarin itu saya lihat kalau untuk entry-nya itu di order flow-nya sebenarnya. Nah, ini order flow terakhir ini. Sebagai order flow-nya. Nah, ini order flow. Order flow-nya itu coba kita cek dipakai warna biru biar lebih jelas. 20421 malah nggak dapet ya. Di Owanda kemarin ya saya bikin setup. Coba kita cek di Owanda ya. Beda ya. Nah, di Owanda. Nah, itu 203 ya order flow-nya. Bentar. Itu juga nggak dapat, makanya saya tabrak di sini nih. Saya dapat segini. Nanti jam berapa ya semalam itu? Udah jam 12 segini. 160 170 pips. Lumayan. $17 per troy ounce. Untuk penurunannya, nah kalau kita lihat order flow itu di sini ya, move terakhir ya. Itu dapatnya di situ. Nah, kalau di sini, ntar order flow-nya di sini 20369 sama 20369. Coba kalau kita cek 369. Nah, dapat. Jadi saya pakai order flow ya. Sebenarnya saya pengennya di di Fibo itu 079, tapi ternyata harganya itu masuk di order flow aja lalu lanjut turun ya. Karena di sini ada fair value gap. Nah, di sini kalau teman-teman melihat di sini ada order block, saya pikir order blocknya ini bagus sebenarnya, ada fair value gap juga. Cuman probability untuk di sini tuh lebih bagus ya. Jadi kita entry di sini tuh udah bagus ya. Ini udah running sekitar terakhir itu 200 pips ya. Jadi setup yang semalam itu seperti itu ya di forex.com di XAUUSD. Oke, di M15 nya seperti itu. Coba kita cek di indeks dolar ya, seperti apa indeks dolar. Di indeks dolar 4 jam semalam ada pergerakan kenceng. Oke, di sini masih ada gap belum tertutup. Apakah dia lanjut naik atau dia akan turun dulu untuk ke area demand di DXY ya di sini. Coba kita cek di news ya. Oke, kita sekarang sudah ada di news ya. Di minggu depan itu hari Senin dan hari Selasa tidak ada news yang high impact ya. Mulai ada news itu di hari Rabu tanggal 13 itu di jam 8.30 Indonesia waktu Indonesia Barat malam ya, jam setengah 9 malam itu ada 3 rilis data. Yang pertama ada core CPI month of month 0,3%, forecastnya 0,3%. Kemudian untuk CPI previous 0,2%, forecastnya 0,2%. Tidak ada perubahan ya untuk forecastnya. Kemudian di CPI year on year juga sama 2,4%, forecastnya 2,4%. Jadi memang tidak ada perubahan diprediksikan ya. Kemudian di hari Kamis itu ada 3 rilis data juga. Jadi yang pertama core PPI itu 0,2%. Justru di sini tidak ada forecastnya ya, kosong ya. PPI unemployment claim yang tadinya 221.000, forecastnya tidak ada forecast sama sekali, masih kosong.
Kemudian di hari Jumat yang di jam 3 dini hari ada speak-nya atau pidatonya Jerome Powell dari The Fed. Kemudian di malamnya jam 8.30 ada dua rilis data. Yang pertama core retail sales, previous 0,5%, forecastnya 0,2%. Ini menjadi prediksi atau diramalkan untuk indeks dolar ini mengalami penurunan di hari Jumatnya untuk news high impact. Kemudian di di jam yang sama yang terakhir itu ada retail sales ya. Sama ini previousnya 0,4%, forecastnya 0,3%. Jadi dua dari rilis data ini bad untuk indeks dolar ya. Jadi mungkin untuk minggu depan kita lihat di hari Senin Selasa apakah dia turun ke area demand yang tadi kita lihat untuk XAU, kemudian kita akan melakukan counter trend, tapi ya hati-hati harus cari benar-benar cari konfirmasi karena untuk H4-nya belum ada inducement ya, takutnya dia bikin lower low ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke chart ya. Jadi untuk setup yang kemarin ini akan kita proyeksikan atau diharapkan menjadi break of structure karena ini sudah menjadi low valid di M15. Ketika jadi break of structure maka dia akan lanjut penurunan sampai ya ini ada target di 2672, 2661 sampai 2650. Itu sampai area ekstrimnya ini juga masih ada order block ya, ada demand, ada fair value gap. Jadi kita sudah dapat informasi bahwasanya untuk pemilihan presiden di Amerika ya kemungkinan besar ya, bukan kemungkinan besar, bahwasanya si Donald Trump ini terpilih ya menjadi pemenang presiden di periode berikutnya, yang mana ini akan mempengaruhi terhadap kebijakan-kebijakan Amerika ke depannya. Yang kita tahu bahwasanya untuk Donald Trump ini kecenderungannya lebih ke sektor ekonomi ya di dalam negeri, jadi dia kemungkinan besar untuk ikut melanjutkan ketegangan konflik di Timur Tengah antara Israel, Palestina, Yaman, Lebanon dan Iran itu akan sedikit meredah, diharapkan seperti itu ya. Tapi secara jangka panjang tetap namanya emas ini akan menjadi sebuah aset yang menjadi sifatnya itu safe haven ya, tetap untuk jangka panjang emas ini akan menjadi kelas aset atau investasi yang nilainya akan terus meningkat ya. Ya kemungkinan kalau misalkan ini menjadi struktur internal ya, jadi ada tiga kali koreksi, jadi ABC correction ya mungkin, atau di sini kita coba cari, ini kan semua area demand, di sini semua menjadi area demand, kita akan cari konfirmasi entry-nya itu di area sini kalau misalkan kita mau nge-buy. Jadi nge-buy-nya ini untuk retracement ke atas ya. Jadi kita sudah tandain mana area sell kita, mana area buy kita ya. Tapi untuk struktur di M15 seperti itu. Jadi ini tinggal sedikit lagi taking profit, tapi semalam sih saya sudah manual, jadi tidak ada posisi untuk saat ini. Itu ya. Oke, mungkin untuk minggu depan kita sudah sampaikan beberapa poin-poin entry-nya, poin-poin pentingnya di mana area mana saja yang kita wajib perhatikan. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Saya doakan teman-teman yang melihat video analisa saya untuk preview minggu depan ini mendapatkan manfaatnya dan mendapatkan profit yang maksimal ya. Saya doakan mudah-mudahan seperti itu, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya dan sudah menonton video ini sampai selesai ya, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan lebihnya, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.